Jika kau tidak berhati-hati saat ini, besar kemungkinan semua usahamu sebelumnya akan sia-sia, dan bahkan mendorong dirimu sendiri dan orang-orang di sekitarmu ke dalam jurang yang dalam. Oleh karena itu, Tama juga tahu betul bahwa dia tidak bisa mengambil risiko atau keberuntungan. Dia harus menemukan metode yang 100% andal. Apalagi, meninggalkan area blokade saja tidak cukup. Tidak ada yang bisa menjamin apa Rothschild akan diam-diam menginstruksikan departemen-departemen ini untuk memperluas cakupan blokade. Cara terbaik adalah mencari peluang dan langsung meninggalkan Amerika Serikat. Memikirkan hal ini, dia bertanya kepada Jack, "Keluarga Rothschildmu seharusnya memiliki banyak properti di seluruh dunia, dan sudah menjadi hal yang lumrah bagimu untuk pergi ke luar negeri. Jika saat ini anggota keluargamu pergi ke luar negeri, bisakah kau menghindari pemeriksaan?" "Ini," Jack berkata, "yang ayahku maksud sekarang adalah menggunakan kekuatan seluruh keluarga untuk berusaha sekuat tenaga mencari si Fang Baozuang. Selain itu, segala sesuatu yang lain harus dilakukan. Kita bisa membiarkannya untuk sementara waktu, jadi dalam hal ini, dia mungkin tidak akan membiarkan kita meninggalkan Amerika. Tidak hanya itu, banyak anggota inti keluarga di luar negeri juga mulai kembali ke Amerika. Bagaimanapun, ini tentang kedudukan ahli waris kepala keluarga. Dan tidak ada seorang pun yang ingin meninggalkan Amerika pada saat seperti ini." Tama mendecakkan bibirnya. Tampaknya kemungkinan memanfaatkan keluarga Rothschild untuk meninggalkan Amerika Serikat sangat kecil. Saat ini, dia tiba-tiba teringat pada Kanada, yang jaraknya hanya lebih dari 300 km dari sini dalam garis lurus. Jadi dia berkata kepada Jack, "Jika aku ingat dengan benar, jarak garis lurus dari sini ke Montreal harusnya kurang dari 400 km. Dan helikoptermu pasti bisa terbang langsung ke sana. Coba pikirkan, dalam keadaan apa ayahmu akan memintamu untuk segera meninggalkan Amerika Serikat dan pergi ke Kanada?" Jack mengerutkan kening dan berpikir lama, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Saya tidak bisa memikirkannya, meskipun kami punya urusan di Montreal. Lagi pula, ini tidak besar, dan urusan Kanada ada di keluarga yang ditugaskan kepada saudara laki-laki ketiga saya. Jika terjadi sesuatu, ayahku pasti akan melepaskannya, bukan aku." Saat ini, Sean di samping tiba-tiba berkata, "Ngomong-ngomong ayah, Ratu Sofia dari Eropa Utara akan mengunjungi Kanada minggu depan. Bukankah kakek sudah mengingatkanku sebelumnya bahwa aku berharap aku bisa berkembang bersamanya? Bagaimana jika, saat dia datang ke Kanada minggu depan, aku akan menggunakan kesempatan ini untuk mengatakan bahwa aku ingin pergi dan bertemu Sofia, dan dia mungkin setuju?" Jack berkata dengan ragu-ragu, "Bagaimanapun, kita harus menunggu sampai minggu depan. Dan situasi saat ini sangatlah istimewa. Apa dia akan membiarkanmu pergi ke Kanada masih belum diketahui." Tama bertanya dengan rasa ingin tahu. Keluarga Rothschild sangat berkuasa. Mengapa Simon ingin cucu tertuanya berkembang bersama Ratu Eropa Utara? Jack menjelaskan, "Tuan, Anda tidak tahu. Meskipun keluarga Rothschild memiliki pengaruh yang kuat di Amerika Serikat, reputasi kami di Eropa tidak pernah sebaik ini. Keluarga kerajaan pada dasarnya memiliki kerjasama yang mendalam dengan kami. Tapi mereka tidak pernah mau menikah dengan kita. Dalam 1 atau 200 tahun terakhir, kami telah mengajukan banyak permintaan pernikahan kepada keluarga kerajaan yang berbeda. Tapi mereka selalu ditolak." Berbicara tentang ini, Jack menambahkan, "Namun, situasi Sofia cukup istimewa. Dia awalnya adalah anak terlantar dari keluarga kerajaan Nordik. Tanpa diduga, dia berbalik dari situasi putus asa beberapa waktu lalu dan langsung naik tahta menjadi ratu. Di seluruh Eropa, hanya ada satu ratu yang belum menikah, Sofia. Untuk keluarga Rothschild,
jika mereka bisa menikah dengan anggota keluarga kerajaan Eropa. Sofia akan menjadi yang tertinggi dalam hal peringkat. Selain itu, analisis lembaga think tank kami menunjukkan bahwa karakter Sofia pasti berbeda dari karakter keluarga kerajaan tradisional Eropa. Dan nilai-nilainya juga pasti sangat berbeda. Sulit bagi keluarga kerajaan lain untuk menerima dan berbeda satu sama lain karena pemikiran tradisional mereka. Pernikahan Rothschild, tapi Sofia telah meninggalkan banyak tradisi. Dan kemungkinan penerimaannya akan jauh lebih besar. Informasi menunjukkan bahwa setelah Sofia naik tahta, anggota keluarga kerajaan Nordik melakukan beberapa diskusi dengannya tentang masalah pernikahan di masa depan. Anggota kerajaan Nordik berharap dia bisa mengikuti tradisi kerajaan dan di antara anggota kerajaan negara Eropa lainnya, mereka mencari seorang pangeran yang bersedia menikah dengan keluarga kerajaan Nordik dan mengubah kewarganegaraannya menjadi Nordik. Setelah keduanya menikah, mereka akan saling memberikan gelar pangeran. Dan keturunan mereka bisa menjadi pewaris tahta Nordik. Namun, Sofia sepertinya agak menyimpang. Dia telah menjelaskan kepada keluarga kerajaan bahwa dia tidak akan menikah dengan anggota kerajaan lainnya. Dan dia juga telah menjelaskan kepada keluarga kerajaan bahwa dia lebih memilih mengejar cinta sejati dan menikah. Jika orang yang sangat dia cintai tidak bisa menikah. Kemudian dia bersedia menjalankan prinsip tidak menikah selama sisa hidupnya. Lembaga pemikir juga menilai berdasarkan kecerdasan ini untuk keluarga Rothschild. Tingkat keberhasilan pernikahan dengan Sofia akan lebih tinggi. Tama mengangguk sambil berpikir dan berkata, "Jika Sofia berangkat ke Kanada malam ini, apa ayahmu akan berinisiatif meminta Sean segera pergi ke sana?" Kata-kata Tama membuat Jack sedikit bingung. Dia berkata dengan serius, "Tuan, Sofia adalah Ratu Eropa Utara. Kunjungannya ke Kanada merupakan peristiwa politik yang relatif serius. Untuk hal semacam ini, semua rencana perjalanan biasanya sudah direncanakan jauh sebelumnya. Tanggal awal kunjungannya ke Kanada adalah Jumat depan. Masih 9 hari lagi. Bagaimana saya bisa mengatakan hal itu diajukan lebih awal?" Tama berkata dengan tenang, "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kamu hanya perlu menjawab pertanyaanku." Jack berpikir sejenak dan berkata, "Ayahku berharap Sean bisa menghubungi Sofia. Ini adalah idenya beberapa waktu lalu. Dia juga menyatakan posisinya beberapa hari lalu bahwa dia berharap Sean akan datang. Jika dia bisa mewakili keluarga Rothschild, dia bisa pergi ke Kanada untuk bertemu Sofia. Jalin kontak dulu, lalu lihat apa ada kemungkinan untuk menikah. Jika Sofia pergi ke Kanada sesuai keputusannya sebelumnya, dia pasti meminta Sean untuk bergegas ke sana. Tapi sekarang ini adalah situasi yang istimewa, dan saya tidak yakin apa dia akan berubah pikiran." Tama berkata, "Kurasa dia tidak akan berubah pikiran." Di satu sisi, perjalanan Sofia ke Kanada jelas merupakan kejadian tersendiri menurutnya dan tidak ada hubungannya dengan Shifang Baozuang. Petik 2. Sofia tiba-tiba mengubah rencana perjalanannya, dan dia untuk sementara meminta Sean pergi ke Kanada. Menurut pendapatnya, hanya perlu satu tenaga lagi untuk menemukan Shifang Baozuang. Tapi hal itu pasti tidak akan meningkatkan risiko Shifang Baozuang meninggalkan Amerika Serikat. Mengapa tidak? Tama menambahkan, "Selain itu, keluarga Rothschildmu saat ini berada di bawah tekanan besar dari opini publik. Skandal internal dan eksternal telah terungkap satu demi satu. Tidak akan ada peluang untuk membalikkan keadaan untuk sementara waktu. Jika kita bisa mengalihkan perhatian orang dengan cara lain, itu pasti akan menjadi pilihan yang menguntungkan dan tidak berbahaya." Jack berkata tanpa daya, "Itulah yang saya katakan, tapi kami belum berbicara dengan keluarga kerajaan Nordik. Dan kami tidak dapat mempengaruhi kapan dia datang ke Kanada. Jika dia datang minggu depan sesuai rencana,
Jika demikian, maka jika Anda ingin mengambil kesempatan pergi ke Kanada bersama Sean, Anda harus menunggu setidaknya beberapa hari lagi. Petik 2. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.